Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview kebun punya adik ipar saya ya. Usianya sudah 4 tahun, namun pertumbuhannya sedikit kurang maksimal karena tidak dilakukan perawatan secara baik ya. Jadi intinya begini teman-teman, yang ingin saya bahas di sini adalah ketika kita ingin berkebun kelapa sawit, usahakan kita melakukan persiapan yang matang. Ketika kita hendak memulainya, kita harus benar-benar memperhitungkan kemampuan kita, sebatas mana kita mampu merawat kebun sawit. Karena apa teman-teman? Berkebun kelapa sawit itu memang membutuhkan biaya yang cukup mahal, biaya perawatan yang cukup tinggi, sehingga itu cukup menguras kantong kita. Ketika kita memang belum mampu untuk berkebun kelapa sawit dan gimana ya, kita hanya memiliki ingin dan niat, tentunya nanti hasilnya juga akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi perlu digarisbawahi, namun jangan salah paham terlebih dahulu ketika nanti saya menjelaskan berkebun kelapa sawit. Kalau memang belum siap, jangan berkebun kelapa sawit dulu, bukan seperti itu. Namun persiapan yang matang itu ya bisa kita lakukan secara sedikit demi sedikit, dan tentunya dengan persiapan yang baik tentunya kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Ini contohnya teman-teman, sawit yang memang tidak dilakukan perawatan secara baik, hasilnya pun sungguh mengecewakan. Usia tanamnya ini sudah bahkan hampir lebih 4 tahun ya. Saya kira ini, saya hitung sudah 4 tahunan lah, kira-kira kurang lebih 4 tahun. Dan lihat, pokoknya saja, batangnya saja masih kecil, karena memang adik saya ini tidak melakukan perawatan secara baik, hanya ditebasnya setahun sekali. Ini pun karena saya memaksa untuk segera membersihkannya, jadi ini diupah oleh orang. Dan nah, yang satu kesalahan dari adik saya ini adalah dia terlalu menggebu-gebu ketika pertama kali memulai berkebun kelapa sawit. Tanah beliau ini sekitar 5 hektar dan dia tanam sekaligus, dan akhirnya ya di tengah jalan dia kelabakan dan tidak sanggup untuk mengurusnya. Karena apa teman-teman, memang biaya perawatan itu cukup tinggi. Jangankan untuk pupuk, untuk membersihkan lahan pun sudah mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Jadi persiapan yang baik tentunya bukan hanya kita harus menyiapkan modal yang banyak ya. Itu bisa diatasi atau kita siasati dengan cara ya kita membuka lahan secara sedikit demi sedikit. Tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan kita ya, dengan kemampuan kantong kita, kemampuan ekonomi kita. Jadi memang kita harus benar-benar memahami diri kita sendiri dulu. Jangan hanya kita terbuai oleh mimpi-mimpi kata orang bahwa penghasilan sawit dalam 1 hektar 1 bulan bisa menembus 3 ton. Tentunya itu bisa dicapai ketika kita melakukan perawatan yang baik dan benar. Dan tentunya pemupukan adalah hal yang paling utama. Dan ketika sudah seperti ini, apa yang terjadi teman-teman? Jangankan untuk memupuk, untuk membersihkan lahannya saja sudah kembang kempis ya. Dan inilah contohnya sawit yang benar-benar ya membuat kita itu sangat kecewa ya. Dengan batang yang kecil, dengan produktivitas yang sedikit, bahkan untuk memanennya saja ya kita tidak mampu. Dan siasat yang tepat itu adalah membuka lahan secara sedikit demi sedikit. Tentunya dengan demikian kita bisa memaksimalkan potensi kita untuk membuat kebun kita itu lebih menghasilkan secara maksimal. Dan siasat yang kedua adalah teman-teman masalah bibit. Tentunya kita harus menggunakan bibit yang unggul ya, bibit yang bagus. Dan cara kita untuk mengatasi supaya kita menekan biaya adalah dengan cara menyemai sendiri. Jadi ya itu tadi, ketika kita belum siap berkebun kelapa sawit ya kita harus bersabar. Kita menyemai benih sendiri dengan modal yang cukup kecil tentunya kalau kita menyemai sendiri. Dan yang pastinya kita akan tahu bibit itu memang benar-benar berkualitas atau tidak.
ketika kita membeli bibit jadi, kita juga masih sedikit ragu ya dengan benih yang kita beli. Ketika kita membeli di penangkaran, tentunya kita masih agak sedikit ragu. Dan ketika kita memang benar-benar menyemainya sendiri, ya pasti kita akan lebih tahu bibit varietas apa yang kita tanam. Dan selanjutnya yaitu tadi kita menanamnya secara sedikit demi sedikit, terus dipupuk juga tidak harus sesuai dosis ya, pupuklah sesuai kemampuan kita. Yang penting harus dilakukan pemupukan, jangan sampai tidak dilakukan pemupukan sama sekali. Ini buktinya ketika sawit hanya sekedar ditanam dan tidak dipupuk, dan banyak sekali memang yang perkembangannya itu sedikit terganggu atau memang kurang maksimal. Dan yang kedua, ketika kita membuka lahan hanya sedikit ya, kalau kita mampu 1 hektar 1 hektar, atau memang kalau kita tidak mampu ya setengah hektar terlebih dahulu lah, seperti itu. Jadi kita pun ketika membersihkan tidak perlu mengupah orang lain ketika kebun kita itu hanya sedikit. Cukup dengan tenaga kita sendiri kita sudah bisa membersihkan kebun kita. Yang kedua, masalah pemupukan. Tentunya biaya pemupukan itu adalah pemeran pertama atau penyumbang pertama atas tingginya biaya perawatan dari kelapa sawit. Dan dengan harga pupuk yang lumayan tinggi, tentunya itu akan menguras kantong kita. Dan ketika sawit kita itu memang belum benar-benar berproduksi, dan tentunya itu harus benar-benar menguras dari kantong pribadi kita sendiri. Dan ketika memang sawit sudah produksi, tentu kita bisa mengambil atau menyisihkan dari hasil produksi kebun kita. Terus yang selanjutnya adalah masalah ketika panen ya. Dan ketika panen itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Ketika kebun kita sedikit, tentunya kita masih bisa memanennya sendiri. Dan ketika kebun kita luas, saat kita memanen pertama kali, tentunya kan buahnya memang belum maksimal ya, belum maksimal, masih kecil-kecil. Tentunya kita akan mengupah orang itu agak sedikit riweuh ya, agak sedikit apa namanya itu, nggak enak lah, karena hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka panen. Dan bisa dikatakan kita bisa bagi dua ya, separuh-separuh dengan si pemanen, bukan per kilo lagi atau persenan. Jadi ya kalau kebun kita sedikit, tentunya kita akan bisa melakukannya sendiri. Terus yang keempat, masalah perawatan, pruning. Ketika kita melakukan perawatan pruning atau bersihkan piringan dan penyemprotan, tentunya kalau kebun kita itu luas ya akan memakan biaya yang cukup banyak. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Jika kalian memang memiliki biaya yang cukup banyak, biaya yang ya kalian ekonomi di atas rata-rata, tentunya alangkah baiknya kalau kalian ya membuka lahan secara besar-besaran kalau memang kalian mampu, dan lakukan perawatan dan pemupukan yang maksimal. Namun jika kalian hanya memiliki modal yang pas-pasan, hanya bisa sekedar untuk biaya makan dan biaya sekolah serta tagihan-tagihan yang lainnya, tentunya kalian harus berpikir ulang untuk berkebun langsung secara besar-besaran. Karena pada perjalanannya teman-teman, saya hanya sharing pengalaman saya. Pada perjalanannya, di tengah-tengah perjalanan mungkin awal-awal kita bisa menghandle ya, karena sawitnya masih kecil, pemupukan masih sekedarnya saja, masih sedikit. Namun ketika sawit mulai besar, terus gulma mulai tumbuh banyak, itu akan membuat kita pusing, dan gulma akan semakin cepat tumbuh. Dan kebun kita karena gulmanya tinggi, tentu perkembangan kebunnya juga akan sedikit terhambat. Dan itu pengalaman saya teman-teman. Jadi kalau kalian memang belum mampu untuk berkebun banyak, lakukanlah sedikit-sedikit. Yang penting dilakukan perawatan secara maksimal, jangan sampai putus di tengah jalan. Intinya itu teman-teman, jangan sampai putus di tengah jalan, karena itu sangat akan merugikan kalian sendiri. Nah mungkin itulah teman-teman saran saya ya, saran saya supaya pengalaman yang dialami adik saya ini tidak terulang atau tidak terjadi pada kalian. Berpikirlah secara matang, persiapkan secara baik-baik, gunakan benih yang bagus, terus lakukan pemupukan secara maksimal dan pembersihan lahan secara maksimal.
Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.